Ini bukan lagi sekadar konflik, ini sudah menjadi rantai eskalasi. Dalam hitungan jam terakhir, drone menghantam tanker minyak di Teluk, api, asap, gangguan energi global. Di saat yang sama, serangan udara terus berlanjut. Target demi target dihancurkan. Lebih dari 11.000 serangan dalam waktu sekitar 1 bulan. Dan dunia mulai bertanya, ini operasi militer atau tekanan tanpa batas? Dalam beberapa hari terakhir, pola konflik semakin jelas, bukan mereda, tapi justru melebar. Serangan tidak lagi terfokus pada satu negara, tapi menyentuh Israel, Iran, negara Teluk, jalur energi global, satu drone, satu tanker terbakar. Efeknya bukan lokal, tapi global. Harga energi naik, stabilitas ekonomi terguncang. Ini bukan lagi perang regional biasa. Ini mulai terasa seperti tekanan sistemik dunia. Inilah titik yang membuat konflik ini meledak menjadi perhatian global. Bukan semata karena rudal, bukan hanya karena retorika, bukan cuma karena ancaman politik, tapi karena infrastruktur energi mulai terbakar. Pada 30 Maret, para jurnalis melaporkan bahwa sebuah rudal menghantam tangki penyimpanan bensin dan bangunan industri di kompleks Israel's Oil Refineries atau Bazan di Haifa, Israel Utara. Asap hitam, pekat, membumbung ke udara, dan visual seperti ini selalu punya efek besar. Karena ketika yang terbakar bukan pos militer, melainkan fasilitas energi, pasar langsung membaca satu pesan: risiko gangguan pasokan. Menurut laporan tersebut, serangan itu terjadi dalam gelombang serangan yang kemungkinan berasal dari Iran atau Hezbollah di Lebanon. Meski sumber pastinya belum dikonfirmasi final, para jurnalis juga mencatat tidak ada korban jiwa, hanya fasilitas produksi utama yang terdampak rusak parah. Artinya, dengan serangan tersebut, suplai bahan bakar Israel mulai terganggu. Tapi di level geopolitik, maknanya jauh lebih besar. Karena pesan strategisnya sangat jelas, Iran dan poros sekutunya ingin menunjukkan bahwa mereka masih bisa menyentuh jantung ekonomi Israel. Dan itu sangat penting, karena dalam perang modern, kadang target paling berharga bukan pangkalan, tapi sistem yang membuat negara tetap berjalan. Kemudian, fase berubah. Iran mulai menggunakan Sejil, Khorramshahr, Haj Qasem, Fatah. Ini bukan rudal biasa, ini simbol, pesan bahwa konflik ini sudah naik level. Namun penting dipahami, penggunaan rudal besar tidak selalu berarti target sipil. Target utama tetap militer, energi, infrastruktur strategis. Tapi dampaknya memang tidak bisa dihindari, karena perang modern tidak pernah benar-benar steril. Di sisi lain, Israel dan Amerika Serikat tidak berhenti. Serangan terus berlangsung, target bertambah, operasi diperluas, bahkan laporan menunjukkan ribuan target dihantam dalam waktu singkat. Dan satu hal yang mulai dipertanyakan analis, apakah ini strategi defensif atau tekanan maksimal? Karena ketika serangan terus meningkat, target semakin luas, dan jalur diplomasi melemah, maka yang terjadi bukan stabilisasi, tapi eskalasi. Ada perubahan besar dalam perang ini. Bukan hanya siapa menyerang, tapi bagaimana caranya. Iran menggunakan drone murah, jumlah besar, pola swarm, melawan, sistem pertahanan mahal, teknologi canggih, dan hasilnya tidak sempurna, tapi
efektif. Beberapa target berhasil ditembus, beberapa aset rusak, dan ini memberi pesan penting. Dalam perang modern, harga mahal tidak selalu berarti dominasi. Sekarang, kita masuk ke titik paling sensitif. Pengerahan militer barat, pasukan dikirim, armada diperkuat, tekanan meningkat. Secara teori, ini disebut deterrence, pencegahan. Tapi dalam praktik, ini bisa terbaca berbeda sebagai ancaman. Dan dalam konflik seperti ini, persepsi bisa lebih berbahaya dari fakta karena satu langkah bisa dibalas dua langkah. Dan siklus itu terus berputar. Yang terdampak bukan hanya negara yang terlibat, tapi seluruh dunia. Harga minyak naik, jalur perdagangan terganggu, ekonomi global tertekan. Satu konflik, efeknya lintas benua. Ini bukan lagi isu regional. Ini krisis global yang sedang terbentuk. Jadi pertanyaannya bukan lagi siapa menyerang siapa, tapi siapa yang menghentikan ini. Iran melihat dirinya membalas, Israel dan Amerika Serikat melihat diri mereka bertahan, dan di tengah itu dunia menahan napas. Karena jika satu langkah lagi salah, yang terjadi bukan eskalasi biasa, tapi sesuatu yang jauh lebih besar. Dan pada akhirnya, ini bukan hanya tentang Iran, bukan hanya tentang Israel, bukan hanya tentang Amerika Serikat. Ini tentang bagaimana sebuah konflik bisa tumbuh dari satu langkah menjadi reaksi berantai yang sulit dihentikan. Setiap serangan punya alasan, setiap balasan punya pembenaran. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah semua ini benar-benar membawa solusi atau justru memperpanjang krisis? Di tengah derasnya informasi, kita dihadapkan pada banyak narasi. Sebagian cepat, sebagian emosional, sebagian belum tentu utuh. Karena itu, penting untuk tidak hanya melihat siapa yang menyerang, tapi juga memahami kenapa semua ini bisa terjadi. Kalau kamu merasa konten seperti ini penting, yang mencoba melihat lebih dalam, lebih tenang, dan lebih menyeluruh, kamu bisa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share ke orang lain yang juga ingin melihat konflik ini dari sudut pandang yang lebih luas. Karena di tengah kebisingan, informasi, konten yang berimbang semakin dibutuhkan. Perlu diingat, video ini disusun berdasarkan berbagai laporan media internasional, analisis terbuka, dan perkembangan yang masih terus berubah. Sebagian informasi dalam konflik seperti ini bisa saja belum terverifikasi sepenuhnya atau memiliki sudut pandang berbeda tergantung sumbernya. Video ini tidak dimaksudkan untuk mendukung kekerasan atau memihak secara ekstrim pada pihak tertentu. Tujuannya adalah memberikan gambaran, mendorong pemahaman, dan mengajak kita semua untuk berpikir lebih kritis. Karena di dunia yang penuh konflik seperti ini, memahami adalah langkah pertama sebelum mengambil sikap.